Kita laki-laki butuh perhatian nggak? Butuh kasih sayang nggak? Ibu sanggup? Boleh. Kalau nggak boleh, makanya laki-laki tuh boleh nikah 2, 3, 4. Ntar yang ini saya bahasnya ntar-ntaran ya. Soalnya ini masih panas. Urusan gue pulang dijegat, gue disiram urusannya. Bu, laki-laki juga butuh perhatian ya. Ibu mau kerja. Ibu-ibu tolong duduk. Punten ini mah punten pisan. Duduk. Duduk dulu. Nya. Turnuhun. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ibu-ibu, bapak-bapak tolong tenang dulu ibu. Tenang. Guru kita sudah hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu diharapkan doa serta keberkahannya. Ya insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat. Ya insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiat, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah. Yang insya Allah mudah-mudahan kehadiran beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta Bapak Camat atau yang mewakilinya. Yang insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya dunia wal akhirah, dan insya Allah mudah-mudahan jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus seluruh jajaran panitia penyelenggara Maulid Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah dengan segala upaya menyelenggarakan acara ini. Allah hitung di dalam nilai ibadah yang besar di hadapan Allah dengan rezeki yang berkah, dan juga para donaturnya baik yang menyokong acara ini dengan materi, fikiran dan tenaga. Allah luaskan rezekinya sebesar-besarnya. Amin ya rabbal. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mukminin mukminat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilaih bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah, yang insya Allah mudah-mudahan
dengan nikmat yang Allah berikan di malam ini, Allah panjangkan umur kita dalam sehat wal afiah. Allah berikan ketetapan iman dan Islam, dan insya Allah kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah, jazakumullahu khairan jaza atas sambutan yang luar biasa. Ya insyaallah kebahagiaan di malam ini sampai kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, datang ke tempat ini senang enggak? Datang ke tempat kayak gini gembira enggak? Apa yang buat senang, apa yang buat gembira? Ada yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis sahih dan menguntungkan umat, barang siapa umatku berkumpul di suatu tempat, mereka serentak menyebutkan nama Allah, mengagung dan memuliakan nama Allah, menyebut namaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ribuan malaikat akan turun kepadanya dan seraya beristighfar kepada Allah agar semua dosa yang hadir diampuni oleh Allah. Kalau Rifki selesai acara ini kepleset kulit pisang bisa jadi mati. Kalau manusia pasti ada masanya, tapi kegembiraan yang diharapkan bagi setiap hamba pastinya Allah ampuni dari segala dosa. Amin ya rabbal. Contoh, kita berbuat baik dengan manusia 99 kali kita berbuat baik, 1 kali kita berbuat buruk, 99 kebaikan dihapuskan. Itulah manusia. Betul. Tapi kita kalau bikin dosa ke hadapan Allah 99 kali kita berbuat dosa, 1 kali kita bertaubat kepada Allah, dosa yang kita jalankan sebanyak 99 kali dilupakan oleh Allah, 1 taubat yang diterima oleh Allah, sehingga kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Berarti perkumpulan ini perkumpulan mulia atau tidak? Perkumpulan yang berkah atau enggak? Berkah. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah, tidak akan kita berkumpul di dalam satu majlis kalau bukan karena cinta. Kalau bukan karena cinta. Setiap manusia Allah titipkan hati. Betul? Betul? Hati adanya di dalam apa di luar? Di luar apa di dalam? Hati. Ada tempatnya iman. Apa namanya? Tempatnya takwa, hati. Tempatnya cinta, tempatnya kedengkian, tempatnya kebencian. Hati tergantung bagaimana asupannya. Kalau asupannya baik, pasti hati juga akan ikut baik. Jika masukan atau asupannya buruk, maka hati akan ikut menjadi Saya ngomongin cinta dulu, boleh? Boleh? Yang hadir di sini bawa hati enggak? Bawa cinta enggak? Gombal. Saya mau tanya, cinta sama Allah, cinta sama Nabi? Bercanda, bercanda. Ngakunya cinta sama Allah, ngakunya cinta sama Nabi. Salat 5 waktu, tahu hukumnya apa? Masih ada yang ninggalin? Nuntut ilmu hukumnya? Masih banyak orang yang nggak mau nuntut ilmu? Banyak ya? Kira-kira yang begini cintanya bersih atau palsu? Bu,
Ibu kalau dicintain bapak, yang namanya cintanya bapak itu palsu, kira-kira enak nggak? Pak, bapak, lu nggak ada yang pada bisa diem apa dari tadi ini? Yang ono ngoceh, yang ini ngoceh, yang kecil ngoceh. Tuh gue cabut-cabutin baterai lu. Diem. Coba diem. Kan enak kalau diem begini, kan enak tuh. Saya ngomong dengerin. Pak, cinta sama ibu, Pak. Enggak, Pak. Enggak. Oh, cinta. Kalau bapak cintanya sama ibu cuman di ujung lidah apa di hati? Ibu diam, jangan ikut campur. Perempuan ini selalu nggak pernah mau kalah, Pak. Selalu maunya di depan, selalu maunya bener. Kalau laki-laki selalu salah, dibilang cinta tulus aja dibilang gombal. Padahal dari nikah sampai gini hari nafkah diberikan. Yang perempuan ngaku cinta boro-boro dan buat kita suami. Geblek loh. Ini masuknya Cikarang mana? Cikarang Utara. Kalau kata orang Cikarang Utara, love is blind. Ngerti nggak lu? Emak gue juga enggak. Cinta itu tuh, cinta itu kotok. Tahu nggak kotok? Samar-samar, nggak jelas. Sesuatu yang jelek jadi baik, sesuatu yang baik jadi enggak. Yang jelek jadi baik, yang baik jadi indah. Itu cinta, nggak ada keburukan. Yang namanya cinta tutup untuk setiap kejelekan. Yang ada cuman baik, indah, cantik, tampan, soleh, kebaikan semua yang ada. Betul nggak? Ada orang gembrot. Maaf, saya nggak nyinggung, bukan. Saya lagi ngomongin cinta PA. Ada orang gembrot. Yang namanya gembrot, duduk susah, bangun susah. Betul nggak? Kalau kata cinta apa? Semok, gemoy, montok. Cinta ngerubah suasana mata. Betul? Yang jauh jadi dekat karena cinta. Ada orang pesek dikata fitnah. Pokoknya yang namanya cinta itu mah bagus-bagus aja, nggak ada yang nggak baik. Bedanya sama benci. Kalau orang sudah ngebenci seseorang, mau dia tingkahnya seakan-akan dia bisa sholat di atas air pun, kalau udah benci gak bakal ada tempat di dalam hatinya. Betul? Contoh nih, survei membuktikan ada orang yang dicintai, ada orang yang dibenci. Ada orang yang dibenci soleh, sholat 5 waktu di masjid, ibadahnya bagus, setiap orang lewat negor, nyapa. Benci ngomong, saat dia lewat pakai pakaian baik, benci bilang apa? So alim. Lah kan benci. Mau sebaik apapun itu orang tetap jelek. Ada orang yang dicintai, tiap hari nenggak, megang botol sampai kecekek. Gue lagi bilang tuh botol-botol minuman yang haram, kenapa dia lehernya kecil? Karena keseringan dicekek.
Betul nggak? Saya yakin bikinnya gede tuh. Gara-gara nih, gue alhamdulillah nggak pernah nyekek nih botol, lempang-lempang aja itu. Ada orang dicintain tiap hari mabok, tiap hari maksiat, saking maboknya tengah hari bentet. Tahu tengah hari bentet lu? Matahari nempel di kepala, dia mabok sampai nyusruk ke got. Orang yang mencintai lewat, jawabannya apa? Kesian, lagi banyak pikiran, nutupin keburukan. Karena itu Evita Mala menggunakan lagu cinta itu betul-betul luar biasa. Mau makan teringat, mau tidur teringat pada, mau mandi teringat, mau teringat, cebok teringat padamu. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, perbedaan cinta dan benci itu tipis. Nabi sudah mengatakan jangan terlalu mencintai seseorang karena suatu saat nanti engkau bisa membencinya. Jangan membenci seseorang melebihi kapasitas karena suatu saat engkau akan mencintainya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, tahaddusan binikmah, saya ini kalau ngomong ini saya pernah mengalami sendiri di dalam kehidupan. Ada satu orang pembenci saya di TikTok. Lu udah follow gue belum? Ini berarti semua yang hadir sahabat HRA semua ya? Tapi udah pada check out belum? PA. Ada salah satu akun, awalnya ini akun bodong, ngatain saya, caci maki. Saya bilang sama teman moderator, ada 15 orang moderator di TikTok saya, ada 5 akun, masing-masing 15 berarti orangnya banyak tuh. Satu akun orangnya banyak, moderatornya banyak. Saya bilang jangan ada yang blok, jangan ada yang ngebisuin, biarin aja. Dicaci dimaki hampir tiap hari. Tiap hari saya live, tiap hari saya dicaci maki. Suatu saat saya lagi live, dia bilang, bro, minta nomor telepon lo bro. Gue sambut baik, boleh. Nih gue kasih nomornya. Ditelepon, caci maki, hinaan luar biasa. Saya tanggepin. Saya bilang makasih. Demi Allah, dari kemarin-kemarin puji-puji saya, orang sanjung-sanjung saya, tapi baru hari ini ada yang ngebenci. Demi Allah saya terima kasih banyak. Ternyata alhamdulillah saya masih ngedengar orang caci maki saya. Saya bukan malaikat. Saya bilang, nih mic ganti aja nih. Nih mic ganti dah, sebelum gue banting nih mic. Soundnya mana tukang soundnya? Ini udah lunas apa belum sih panitia? Tes. Ini mati lagi gue tutup doa nih. Bodoh amat. Emang gue nggak bisa ngambek gue. Males gue. Gak bahaya tak? Saya bilang, tapi subhanallah, ujung-ujungnya dia curhat. Habib, manggil gua Habib, tadinya bro. Apa dia ketelepasan pikiran saya? Ini ketelepasan kali ini anak ya. Dia nggak ngakuin kalau saya zuriyah Nabi, dia nggak ngakuin. Dan saya pribadi, demi Allah, nggak pernah ngaku-ngaku, gue cucu Nabi loh, gue cucu Nabi dah. Gue bangga jadi anak orang tua gua. Saya bangga bisa ngangkat derajat orang tua saya. Saya nggak bawa nasab. Dia bilang, nasab doang lah. Makanya sekarang gue nggak mau pakai imamah, gue pakai peci hitam biar kelihatan gus gitu. Ternyata kalau gue pikir-pikir,
gue ngaca itu, gue pantas juga jadi Gus ya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Habib, saya ini termasuk golongan anak yang ditinggalkan oleh orang tua saya. Saya dengar dari orang tua, dari paman-paman saya terlahir dalam keadaan ibu dan bapak saya berzina. Ceritanya anak, saya kan nggak sebut namanya, saya nggak sebut ya. Saya bilang istighfar, nggak boleh, ini rezeki dari Allah, lu nggak salah. Saya nasehatin tiap hari, tolong kasih waktu saya untuk komunikasi dengan Habib. Boleh? Kapan? Saya bisa kalau ditelepon jam 1, setengah 2 malam. Kalau lu mau telepon juga silahkan. Setiap setengah 1, jam 1 telepon. Saya kalau udah selesai ceramah, saya WhatsApp, bro, gue udah selesai. Besok begitu lagi, bro, gue udah selesai. Dia cerita, ngobrol panjang lebar. Alhamdulillah sekarang jadi supplier Saluna, ngebantu saya untuk dagang, rezekinya melimpah ruah. Gak bisa para pembenci dibalas dengan kebencian, gak boleh. Bukan ajaran Nabi. Nabi ngajarin kita. Nabi tiap pagi diludahin sama nenek-nenek. Kalau lu diludahin sama nenek-nenek, gue yakin lo jorokin tuh nenek. Nabi mau sholat tiap pagi Nabi diludahin. Dari mulai jauh udah ngeludahin pakai caci maki lagi. Penyihir, pembohong, orang gila. Nabi usap. Barakallahu fikum. Semoga Allah limpahkan keberkahan kepadamu. Doa yang keluar. Begitu sehari, 2 hari, 3 hari terus menerus, sahabat bilang, ya Nabi, orang di mana-mana kalau udah diludahin meminggir, putar balik ya, lewat jalan mana? Ini masih aja lewat situ. Apa jawaban Nabi? Kalau saya tidak melintasi tempat ini, saya khawatir saya menggagalkan hajatnya untuk meludahi saya. Nabi ngabulin hajatnya. Dia dari malam itu sudah berpikir besok mau ditungguin lagi, mau diludahin. Nabi nggak mau. Nabi nggak mau yang namanya gagalin hajat seseorang. Tiap hari makin dekat, bukan makin jauh. Sampai-sampai nih nenek ngeludahin Nabi nggak pakai tenaga, cuman napas doang nyampe. Jawaban Nabi apa? Ya Rasulullah, kok bukan makin jauh? Saya khawatir kalau saya makin ngejauh, ini nenek ngeludahin saya pakai tenaga. Saat dia bertenaga, dia jatuh, saya tertimpa dosa. Lihat Nabi, nggak ada model begini di Cikarang Utara, nggak ada. Nih ada model begini, nih ada anak orang diludahin. Iya bu, makasih ya bu ya, makasih. Nggak ada, gue yakin nggak ada. Kalau ada juga udah mati kali orang begini. Suatu saat Nabi 1, 2, 3 hari ini orang nggak ngeludahin ini nenek. Dicari sama Nabi, tanya sama sahabat, tahu nggak nih nenek yang biasa ngeludahin saya di mana? Ada. Sakit ya Rasulullah, antarkan saya ke rumahnya. Diantarin ke rumahnya, dibuka pintunya, dia lagi tidur, pintunya nggak terkunci. Begitu masuk kotor, dibersihin sama Nabi, dirapihin sama Rasulullah. Begitu ngelihat makanan gak ada, Nabi lari ke pasar, beli roti, beli manisan, duduk nemenin ini nenek. Saat ini nenek bangun dari tidurnya, ngelihat Nabi, dicaci maki. Muhammad, ada apa kau datang kemari? Engkau ingin membunuhku? Engkau akan membalas dendam kepadaku? Tidak wahai ibuku, kata Nabi. Saya datang ke sini, saya bawain makanan, saya bawain manisan. Makanlah wahai ibu, agar kau sehat kembali, sehingga besok kau dapat meludahi aku kembali. Ini Nabi. Gak ada para pembenci terus kita kasih dengan kebencian lagi, gak bisa. Pakai akhlak, insya Allah luluh. Ada lagi ibu-ibu umur 45, bentar lagi menopause. Kalau ngomel wajar, saya tahu umur 45 emang bawaannya ngoceh aja pak. Bapak jadi jangan khawatir ya pak. Kalau perempuan umur 45 bawaannya was-was, ngomel mulu, sabar aja. Emang udah mau masa expired begitu. Tahu expired, tahu apa? Nggak bisa produksi bu, betul nggak? Head kan nggak bisa, betul. Yang namanya menopause 45 ke 50 itu pikiran perempuan pasti galau pak.
Wah, laki gue kawin lagi dah nih. Wah, makin ganteng laki gue. Dah, wangi banget lagi, mau kemana ini laki gue. Tuh perempuan Pak, wajar karena perempuan itu pakai perasaan mencintai laki-laki Pak. Paham ya? Kalau laki-laki cintain perempuan bukan pakai perasaan tapi pakai otak. Banyak istri diakalin sama suami. Belanja sekian, punya duit 500, bilangnya 300. Ah udah dah, nggak usah ditutup-tutupin, gue paham. Itu gaya gue di rumah. Bu, ini ada ibu DM saya. Habib, kenapa sih tiap kali ceramah saya ngelihat di FB, saya ngelihat Habib nih selalu aja mengatakan perempuan nggak benar, perempuan begini, perempuan begitu. Saya maklumin umur 4. Saya punya suami umur saya 45. Saya punya suami 49. Urusan elu apa urusannya sama gua? Setiap apa kata suami, kalau seandainya istri nggak ngelayanin suami, istri nggak ngehargain suami, suruh ganti, suruh tuker tambah. Dia bilang gitu sama saya. Dan sekarang saya mau tanya sama bapak, Pak, bapak, kita laki-laki butuh perhatian nggak? Butuh kasih sayang nggak? Ibu sanggup? Boleh. Kalau nggak boleh, makanya laki-laki itu boleh nikah 2, 3, 4. Ntar yang ini saya bahasnya ntar-ntaran ya. Soalnya ini masih panas. Urusan gue pulang dijegat, gue disiram urusannya. Bu, laki-laki juga butuh perhatian ya. Ibu mau kerja silahkan, tapi haknya kepada suami nggak boleh putus. Di ibu ngomong, dari urusan A sampai Z saya lakukan. Saya sudah nggak pernah asing dengan alat-alat bengkel, megang tang, megang obeng. Saya turun sendiri untuk menjalankan apa yang harusnya dijalankan suami. Itu mah urusan ibu. Urusan ibu, istri di dalam syariat urusin suami. Suami, maaf ya bu, maaf, saking mulianya seorang suami, maaf, sampai Nabi mengatakan apa? Jika ada makhluk boleh bersujud kepada hamba yang lain, maka aku wajibkan seorang istri sujud kepada suaminya. Ini hadis loh Nabi SAW. Begitu mulia seorang suami. Saya sudah kerja, saya capek, saya nggak bisa ngurusin suami. Ya durhaka, ya nggak bisa. Tetap haknya seorang istri harus ngelayanin suami. Lu mau kerja dari pagi ketemu pagi, layanin suami wajib. Terus saya bilang, dia ujungnya nyumpahin saya. Mudah-mudahan apa yang Habib ceramahin terjadi di dalam kehidupan rumah tangga Habib. Maaf bu, Pak, saya jawab dong. Alhamdulillah bu, Pak, istri saya mah baik orangnya. Saya setiap keluar nggak ada hati was-was. Kenapa? Karena saya pulang bawa cinta yang begitu besar. Amplop. You know lah. Laki pulang 2 minggu, 3 minggu nggak pulang terus nggak bawa duit, ya dikuncin pintu loh. Saya menceritakan masalah perempuan. Lihat di akhir zaman banyak orang baru nikah 3 bulan pisah. Banyak orang yang baru 1 tahun pisah. Karena apa? Ekonomi, urusan rumah tangga tidak terpenuhi. Istri saya nggak ngelayanin saya, Bib. Ini apa, suami nggak pernah ngasih nafkah ke saya. Maaf. Ada nggak di sini, Bu? Bu, ada di sini suami kayak Firaun? Nah, ini bini siapa? Untung lo tinggi lo. Lakinya yang mana nih? Nah, mana ketua panitia lagi? Tuh ntar lo selesain sendiri di rumah ya. Gue nggak ikut campur. Ada seorang perempuan dijadikan bidadari surga, punya suami Firaun. Siapa perempuan tersebut namanya? Siapa? Siti Asiyah. Punya kesabaran, punya cinta, taat kepada Allah, tidak pernah mengurangi haknya dia sebagai istri untuk melengkapi suaminya. Gak pernah. Sampai dijadikan bidadari surga, punya suami Firaun. Kita baru punya suami temperamen dikit.
Enggak ada Bib dah, saya mau ganti suami aja. Lu nikah bukan beli sepatu PA. Kalau lu nikah beli sepatu gampang. Ini hari dipakai nggak enak, ganti. Kalau laki-laki boleh begitu. Ini kita mesti lurusin Pak. Jadi biar nggak salah paham. Bu, Ketua panitia, mendingan lo minta maaf dari sekarang dah. Mumpung ada gue, biar gue jadi saksi. Bu, sayang. Perempuan mah gampang Pak, gampang. Itu bapak ngomong sayang, luka di hatinya diobatin, hidupnya tenang. Makanya Nabi ngajarin panggilnya yang sopan sama istri. Sayang, cinta, beb, doer. Bukan panggilan saya. Nabi manggil Siti Aisyah siapa Pak? Ya Humairah, yang pipi dan wajahnya kemerah-merahan. Bapak nyaut, gimana mau dipanggil Humairah Bib? Orang istri saya hitam legem. Ya kalau bisa panggil manis, sweetie. Jangan minta bikin kopi, Tam bikin kopi dong Tam. Apalagi baru pulang belanja, Blacky, wah. Manggil bini main belakang Blacky aja lu. Panggilan mesra. Rumah tangga gampang kalau kita mau. Nabi SAW di dalam kehidupan semua kita diajarkan. Ini ibu ngomong sama saya, terus saya bilang, nih lanjutin dulu ya, boleh nggak nih? Saya bilang sama ibu, Bu, ibu mau kerja dari pagi ketemu pagi, wajib ibu ngurusin suami. Terus kalau suami saya nggak bisa apa-apa, kerja enggak, ngurusin kagak, saya yang bayar kreditan mobil, saya yang bayar kreditan motor, saya yang nyewa ruko, saya yang kerja A sampai Z, saya yang ngeluarin, apa saya harus ganti suami? Tadi ada yang bilang betul ya? Maaf Bu, ibu mau ganti silakan, kita punya bidadari kok. Kami laki-laki nggak pernah takut kehilangan perempuan karena Allah ciptakan bidadari untuk laki-laki. Pak, sorry nih. Ini karena ada yang ngomong, ya gue jawab dong. Harga diri gue bro. Yang ceramah laki nih. Yang namanya laki-laki, kalau nggak diurusin istri, diemin. Tegur sekali nggak apa-apa, 2 kali tegur silakan, 3 kali diemin nggak apa-apa. Kenapa? Saat istri melotot ngomongnya, nggak mau ngurusin suaminya, itu bidadari ngadep ke Allah. Ya Allah, serahkan suami ini, berikan kepada saya yang akan mengurusinya nanti kelak di yaumil qiyamah. Apalagi Bu, maaf, apalagi kalau ngelihat suami-suami yang punya jenggot. Kata Nabi, 1 helai rambut jenggotnya laki-laki, 1 helai itu 1 bidadari yang bergelayutan. Yang punya jenggot siap-siap besok botak lo. Nak aja lo, gua aja nggak pernah aja gelayutan. Bu, Allah ciptain hati buat perempuan ada perasaan, betul? Maka itu Pak, ada di dalam surat An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan. Setiap laki-laki pengayom perempuan, penjaga perempuan, jagain perempuan. Bapak nikahin istri itu bukan buat dijadiin samsak. Bukan istri itu diciptain sama Allah buat kita untuk disiksa, buat ditempeleng, dibahasa kasarin, dibohongin. Enggak. Perempuan itu punya perasaan Pak. Perempuan itu punya Allah kasih 99 perasaannya, akal cuman 1.
Makanya kalau perempuan jangan dibentak, jangan ditegur, pelototin aja juga ngembang air matanya. Perempuan itu rapuh hatinya, Pak. Makanya ulama sampai mengatakan perasaan perempuan itu ibarat cermin. Punya cermin di rumah, Pak. Saat kita elap tiap hari bagus enggak? Tapi kalau cerminnya jatuh, hancur, bisa kembali sempurna. Pasti akan ada bekasnya. Begitu juga perasaan perempuan. Bapak sakitin perempuan, pasti bakal dimaafin, pasti. Tapi ingat, bekas lukanya nggak bakal hilang, Pak. Ini saya luruskan. Kenapa? Sampai ulama mengatakan perasaan perempuan ibarat survei membuktikan. Kenapa perempuan perasaannya diibaratkan cermin? Karena perempuan hidupnya nggak pernah jauh-jauh dari kaca. Betul nggak? Laki ada yang lama-lama di kaca. Itu ada yang begitu laki tulang lunak. Paham ya? Bu, hati-hati. Lamanya anak laki-laki dia main tuh pedang-pedangan, pistol-pistolan, lari-larian, maling-malingan sama polisi, kan begitu ya? Itu kita gitu nih laki-laki ya. Kalau sudah ada anak laki di rumah kita minta beliin penggorengan sama kompor, hati-hati. Apalagi ngulek, dia belajar sampai gemulai banget tuh. Serem saya, Pak. Saya pernah ditanya, Bib, ini ada satu nih ada satu kawan saya. Ini orang ya udah masuklah ke dunia itulah ya. Dia datang kepada saya, Bib, saya mau normal sebagai laki-laki. Apa obatnya, Bib? Satu. Apa? Berantem sama gua. Laki-laki berantem nggak? Nggak ada. Laki-laki main masak-masakan nggak ada. Terus lu mau ngajakin gua main masak-masakan gitu? Nular gua. Emang gua copat. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, surveinya membuktikan kok. Laki-laki nggak ada yang suka lama-lama di kaca. Perempuan paling hobi sama kaca. Paling hobi. Bangun tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, pakai baju, dandan, pakai kerudungan, keluar kamar, lagi makan di atas meja, keluar rumah nengok jendela, naik motor pakai helm, naik motor ketemu lampu merah nengok mobil. Perempuan begitu. Betul enggak? Sampai Allah kan dikasih ini kita sempurna. Ini ada otak. Kita ini punya otak enggak? Motor itu ada spion. Spion itu buat nyelamatin kita di dunia. Itu ikhtiarnya. Bu, spion itu buat nengok ke belakang. Kalau lu mau belok, lihat dulu. Ini makanya 14 abad yang lalu Nabi udah ngomong, laki-laki jangan pernah berjalan di belakang perempuan. Syaitannya banyak. Ada iblisnya. Lo nggak percaya, lo lihat tuh di jalan, sen kanan dibelok kiri, sen kiri dibelok kanan. Tuh perempuan. Dilihat spionnya ternyata doa. Spion motor doa, madep kemana? Saya lagi bingung, lu kenapa tuh perempuan spion madep ke mukanya, kenapa? Lu takut hidung lo loncat? Ini perempuan macem-macem, Pak. Tapi saya yakin, aku yakin. Bukan itu tujuannya. Perempuan itu nggak pernah mau ngelihat spion ke belakang. Kenapa? Karena perempuan nggak pernah mau lihat masa lalu. Yang dia cari adalah masa depannya, Pak. Siapa masa depannya? Kita laki-laki, Pak. Kita laki-laki ini masa depannya. Dunia selamat, akhirat. Saat bapak udah berani menikahkan istri, bawa istri kita sampai ke dalam surga. Karena itu tanggung jawab kita terhadap mertua kita, Pak. Gue belain, lu tenang aja. Mau saya benci-benci banget sama perempuan lah. Emak gue kan perempuan, bini gue. Masa gue cinta banget sama laki, kan gue belok. Ini saya masih ngomongin cinta, ini belum tema maulid. Ini tema maulid jam berapa kita ini? Gue ada 2 jadwal ini. Batalin aja sono. Batalin. Dosa lu. Ada panitianya di sini noh. Bu, Pak, ternyata manusia ini Allah kasih kelebihan punya hati yang dinamakan cinta. Cinta itu bisa dipakai kapan aja.
tergantung kemana posisinya. Kalau mencintai sesuatu yang haram, maka ini akan dihitung sebagai kemaksiatan. Jika cinta hati ini dibawa dengan suatu kebaikan, maka orang tersebut akan dimuliakan. Maaf, ada orang cinta sama maksiat, bakal mulia nggak tuh orang? Bakal mulia nggak? Ada orang cintanya sama ilmu, bisa jadi mulia nggak? Kenapa? Perbedaan antara cinta di mana dia menempatkan, disitulah dia pasti akan mendapatkan kebaikan atau keburukan tergantung apa yang dia inginkan. Di dalam Rawi Ad-Diba masuk ke apa? Perihal Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Rawi Ad-Diba, Syekh Abdurrahman Ad-Diba menegur, ahdiru qulubakum ya ma'syara dawil albab. Hadirkan hati kalian wahai para pemilik akal. Karena perayaan Maulid nggak bisa dipikirin pakai akal, wajib diyakini dengan Bib, kok harus pakai iman? Lu mau togo mulu, blit lu perih, PA. Hano. Mana pas gue lagi nguap. Kalau mau moto gue jangan pakai blit, cepetan gue lagi masang nih. Lama. Jangan ntar lu jualin lagi. Dot taruh dulu dot noh. Botol dot dibawa-bawa, anak ditinggal di rumah, dotnya dibawa, emang ibu yang ngempeng. Suruh berdiri. Percuma mau berdiri mau duduk, amplopnya udah dilem. Saya jujur demi Allah, saya kuat berdiri 20 menit. Wallahi, karena saya lagi terapi tulang belakang. Saya ada penjempitan syaraf di belakang. Saya kalau berdiri 20 menit, kaki kiri saya nggak bisa bergerak. Jadi saya duduk bukan saya nggak hormat, wallahi, karena saya lagi terapi. Doain saya biar sehat afiah, doain biar saya bisa, saya lebih nyaman dakwah saya berdiri. Jujur, saya lebih nyaman dakwah saya berdiri. Mudah-mudahan apa yang jadinya di malam ini wasilah menjadi kesembuhan buat saya pribadi. Amin ya rabbal. Saya minta maaf, minta ridho, bukan saya nggak mau berdiri dan saya nggak menghormati orang-orang yang tua. Demi Allah, mohon dimaafkan. Kira-kira dimaafin nggak nih? Ya harus dimaafin, orang udah mulai dari tadi. Ahdiru qulubakum ya ma'syara dawil albab. Syekh Abdurrahman Ad-Diba negor, hadirkan hati kalian wahai orang-orang yang berakal. Kenapa? Karena perayaan Maulid wajib diyakini dengan iman. Kenapa harus dengan iman? Karena saat Nabi dilahirkan ke dunia, banyak kemuliaan dan keagungan yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maaf Bu, pernah melahirkan? Bidannya siapa? Ada Ibu Vera, ada Eis, ada bidan Tia, ada nggak? Ada yang normal, ada yang sesar. Nabi begitu dilahirkan oleh ibunda tercinta, 4 bidadari diturunkan oleh Allah. Siti Maryam salah satunya sama Siti Asia. Kira-kira kalau kita punya anak, tolong dibatin. Kalau seandainya kita tiba-tiba anak saat kita lahiran, anak kita didatengin 4 bidadari, kabur nggak tuh kita? Saat Nabi terlahir dipegang oleh Siti Maryam, dan saat terlahir tersebut Nabi saat dia ada di pangkuan Siti Maryam meronta seakan-akan ingin cepat lompat adanya ke lantai. Nabi dalam keadaan sujud, tangan ke langit, setelah mengucapkan alhamdulillah, lalu Nabi mengangkat kepalanya dengan mengucapkan ya hayyu ya qayyum. Kalau ada bayi begini begitu lahir, lompat satu rumah sakit. Ini anak ajaib katanya. Ini Nabi, kemuliaan, yakin pakai akal, gak bisa, wajib diyakini dengan iman. Mana mungkin bidadari turun menjadi bidan? Akal gak bakal terima. Iman wajib untuk menerima. Akal gak boleh nuntut agar iman ikut apa kata akal, gak boleh. Tapi akal harus nurut apa kata iman. Paham ya? Paham ya? Yang kedua, saat Nabi terlahir ke dunia, binatang ini, binatang-binatang, semua makhluk Allah ini yang dinamakan berbahasa Arab dengan fasih dan mengucapkan subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah wallahu akbar. Binatang bunyi, bahasa Arab fasih. Kita ngedenger beok, bismillahirrahmanirrahim, mahal banget tuh beok. Betul nggak? Ini binatang seluruh dunia. Maha suci Allah, disebutkan Allah, diagungkan, dimuliakan. Inilah kehebatan mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Acara maulid nggak boleh diyakini dengan halus, diyakini dengan apalagi, Bib? Nah, nih saya mau tanya, kenapa sih, Bib, akal itu nggak boleh ikut campur masalah iman? Ini yang terakhir dari saya. Kenapa? Iman punya ketentuan, Allah yang punya kemauan. Akal, hati dan hawa nafsu. Yang pertama, ada air seni, air pipis, ada air mani. Dua air ini berbeda hukumnya. Ini akal sama iman nih. Saya lagi mau ngomong masalah akal dengan air seni. Terkena pakaian, kita sapu, kita lap, pakaiannya boleh nggak kita pakai lagi? Nggak boleh. Kenapa? Najis, harus diganti. Orang keluar air mani terkena pakaian, kita lap, boleh nggak kita pakai lagi pakaiannya? Boleh. Pantas apa enggak? Enggak. Karena nggak ada kepantasan. Dua, orang yang keluar air seni untuk mengembalikan diri kembali suci cukup dengan berwudu. Betul? Mau siapa? Iman. Air mani yang keluar wajib mandi besar. Maunya siapa? Iman. Akal ikut campur. Kalau yang suci mandi besar, gimana yang najis? Nyelam kita. Betul nggak? Kalau yang najis cukup dengan berwudu. Gimana yang suci yang keluar? Ya usah ngapa-ngapain. Mau ngapain lagi? Orang suci. Itu akal. Boleh ngatur iman. Setuju dengan apa yang saya sampaikan? Orang yang najis nyelam, yang keluar air mani mandi wajib. Masuk akal apa enggak? Karena iman itu kita dipatri dari dulu sampai sekarang. Keinginan Allah tetap gak boleh berubah. Wajib untuk wudhu. Orang yang keluar air mani cukup dengan mandi Orang yang mandi besar, yang najis aja keluar cukup wudhu. Ini akal masih ikut campur nih. Yang keluar air suci, ya nggak usah ngapa-ngapain, orang suci. Akal dong. Bisa diterima nggak? Bisa. Kenapa sih? Inilah kemurahan Allah. Kenapa? Karena Allahumma, orang Cikarang Utara punya penyakit beser. Lo tahu beser? Kencing sehari 7 kali 9 kali. Ini beser namanya nih. Kencing nggak berhenti-berhenti. Dikit-dikit kencing, dikit-dikit kencing. Lu kebayang nggak kalau keluar air seni wajib mandi besar? Berapa kali sehari kita mandi? Persis banget kita kayak ikan julung-julung. Betul nggak? Ini kebaikan Allah. Kenapa orang yang keluar air mani wajib mandi besar? Karena orang yang keluar air mani pasti lemah, letih. Cara untuk mengembalikan kesegaran dengan cara ini, cara Allah. Bisa diterima nggak? Karena ini adalah kemauan akal nggak boleh ikut campur. Perayaan maulid wajib diyakini dengan iman. Kenapa? Karena banyak yang di dalamnya sama yang harus diyakini dengan iman. Akal nggak boleh ikut campur. Mana ada binatang ngomong bahasa Arab, mana ada bidadari, ada aja tuh pertanyaan. Tapi kalau kita pakai akal nggak bisa. Wajib diyakini dengan karena Allah memuliakan Nabi, karena Allah mengagungkan Nabi. Dan saat Nabi dilahirkan, yang ketiga kemuliaannya, Allah hancurkan kerajaan-kerajaan syaitan, kerajaan-kerajaan jin, ditumbangkan oleh Allah saat Nabi dilahirkan ke dunia. Yang ketiga, saat Nabi dalam keadaan terlahir ke dunia, api Raja Majusi
orang-orang Majusi yang disembah api tersebut ribuan tahun, malam dilahirkan Nabi, dipadamkan oleh Allah. Semua Allah bisa lakukan ribuan tahun sebelum Nabi dilahirkan. Tapi kenapa saat dilahirkannya Nabi? Intinya Allah memuliakan dan mengagungkan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Beruntung kita jadi umat Rasulullah. Begitu dicintai oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, diangkat derajat, umatnya pun ikut diangkat. Ummatu khairul umam, sebaik-baiknya umat adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung. Saya cuma minta hari ini, dari tiap tahun kita merayakan Maulid, setiap hari kita bermaksiat kepada Allah. Cukup tubna ilallah, taubat kepada Allah. Jangan lagi-lagi untuk terus menerus bermaksiat kepada Allah. Tidakkah kita malu di hadapan Nabi ayuhal hadirun? Kalau dulu Nabi dilempari batu, Nabi dilempari kotoran, tapi umat di akhir zaman seperti ini enggak segan. Mereka berbuat dosa, mereka kumpulkan dosa tersebut, lalu mereka lemparkan ke wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tubna ilallah, taubatlah kepada Allah agar kita menjadi hamba yang betul dianggap sebagai hamba yang penuh dengan cinta kepada Allah dan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirun, saya mau ngajak baca salawat, boleh? Agar Allah buka nih hati kita, biar Allah lapangkan pikiran kita, agar kita dapatkan syafaat, sehingga Allah turunkan rahmat di malam ini, Allah berikan kita hidayah. Amin ya rabbal. Salawat busyrah hafal enggak? Hafal enggak? Allahumma salli wa sallim. Main. Talu. Usah ambil dulu. Gue lagi bilang nih kiri penuh amat, lihat ya Allah, anak hadroh. Nih hadroh udah pada dibayar belum sih? Udah dibayar masih malas aja lu mainnya lu. Allahumma salli wa sallim ala wa ahlana wa jami'a wa muallimina wa talabatana min yaumina hadha illa yaumil. Baca semua sama-sama yang keras. Allah. Salawati bil qulub. Allah Allah ala sayyidina Muhammadin tibil wa dawaiha wa
hadroh mainnya begitu doang dari tadi emang. Nggak bisa main cepet. Dumblang dumblung gitu doang emang. Blow on lu. Main yang bener. Jadi bayarannya terima halal. Alamatena saleh iko papat. Yang keras suaranya.